Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Muda Lestari. Ibu mengajar bahasa Indonesia. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan materi dengan judul Budaya Literasi dan Cara Belajar yang Efektif. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya sama anak-anak di sini, pada tahu tidak apa itu literasi? Nah, jika belum, akan Ibu jelaskan. Literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam menulis, membaca, menyimak, berbicara, dan memecahkan masalah. Nah, dari situ apakah sudah mengerti? Jika sudah, maka akan Ibu lanjutkan. Budaya literasi telah banyak diterapkan di sekolah-sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan menulis dan membaca peserta didik, serta meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan GLS. Ada yang tahu apa itu GLS? Ya, betul, Gerakan Literasi Sekolah. Sebagai pengembangan dari Permendikbud nomor 21 tahun 2015 mengenai penumbuhan budi pekerti pada anak. Awal peluncuran GLS sendiri dilakukan secara simbolis dengan memberikan buku-buku paket bacaan yang didistribusikan di berbagai sekolah sebagai tonggak budaya literasi. Namun, walaupun pemerintah telah meluncurkan gerakan tersebut, tetap saja guru dan pihak sekolah harus pandai dalam menyesuaikan dan merencanakan program budaya literasi di sekolah. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari hasil membaca, yaitu dengan membaca kita bisa mendapatkan segudang informasi dan pengetahuan. Misalnya membaca koran atau majalah. Membaca juga bisa mendapatkan hiburan, seperti halnya apabila kita membaca novel, dongeng, dan cerpen. Dengan membaca, kita mampu memenuhi tuntutan intelektual, meningkatkan minat terhadap suatu bidang, dan mampu meningkatkan konsentrasi. Nah, dari situ apakah sudah paham? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tips bagaimana cara belajar yang efektif. Di sini Ibu memiliki 5 poin cara belajar yang efektif itu seperti apa. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga, belajar bersama. Yang keempat, belajar rutin. Yang kelima, mengerti bukan menghafal. Nah, akan Ibu jelaskan dari poin pertama, yaitu buat suasana belajar yang nyaman. Yang perlu anak-anak lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya, anak-anak bisa belajar sambil mendengarkan musik, lalu belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman atau di ruangan yang ber-AC. Nah, selanjutnya merangkum pokok pembelajaran. Di sini karena jika anak-anak membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan. Ambillah intisari dari pelajar tersebut. Hal ini akan membuat kemudahan mengingat, juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, belajar bersama. Di tips ini seringkali dikatakan yang paling efektif. Kenapa? Karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup, santai otak menjadi lebih rileks karena menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama dalam menghadapi ujian. Lalu yang keempat, belajar rutin. Belajar rutin maksudnya di sini dengan belajar rutin anak-anak akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah anak-anak pelajari. Yang perlu dilakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar saat pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, dan malam hanya 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Dan yang terakhir adalah mengerti bukan menghafal. Ya, hal yang paling sering dilakukan siswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal.
sebenarnya tidak salah, akan tetapi kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya. Anak-anak masih dalam metode belajar dengan menghafal, sangat disarankan sebaiknya untuk pindah ke metode dengan mengerti materi. Nah, itu adalah 5 tips cara belajar yang efektif dari Ibu. Semoga bisa membantu anak-anak di rumah dan bisa membuat kalian semakin semangat belajar. Oke? Jangan lupa juga di sini Ibu akan memberikan tugas. Tolong didengar baik-baik. Tugasnya adalah bagaimana dukungan kalian mengenai program Gerakan Literasi Sekolah.